Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007 ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu latar belakang dan permasalahan penelitian. Pada materi ini akan membahas mengenai latar belakang masalah dan permasalahan penelitian. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah. Yang diungkapkan dalam latar belakang masalah adalah hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang penelitian ini memiliki fungsi, yaitu memberikan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Alasan atau latar belakang penelitian dituliskan, yaitu mengapa topik itu perlu diteliti, apa arti pentingnya bagi perkembangan ilmu dan bagi kehidupan praktek sehari-hari. Latar belakang membuat 3 hal, yaitu deskripsi fenomena yang akan dikaji, urgensi, serta kelayakan meneliti fenomena tersebut. Latar belakang fenomena ada 3, yaitu yang pertama, fenomena yang akan diliti, yaitu sebuah penelitian dilakukan dalam rangka menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala atau fenomena yang belum terjelaskan, atau suatu fenomena yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, yaitu urgensi meneliti fenomena tersebut, yaitu penelitian hanya bisa dilakukan terhadap fenomena yang penting dalam arti bagi masyarakat luas, tidak hanya penting secara personal bagi peneliti. Yang ketiga, yaitu kelayakan meneliti fenomena tersebut. Setelah mengungkapkan urgensi penelitian, peneliti harus mampu menjelaskan bahwa untuk mengungkapkan fenomena yang akan dikaji memang membutuhkan langkah-langkah yang runtut, sistematis, dan logis. Mengenai isi latar belakang masalah, di sini akan dijelaskan secara garis besar bagian-bagian yang diperlukan. Penambahan bagian-bagian dapat saja terjadi karena keluasan kajian mengenai latar belakang disesuaikan dengan jenis-jenis penelitiannya, yaitu ada 3. Yang satu, bagian pertama, yaitu menerapkan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan ketertarikan peneliti maupun segmen pembaca. Untuk tiap-tiap jenis proposal memiliki segmen pembaca yang berbeda-beda. Misalnya, bagi proposal peneliti, baik pemerintah maupun swasta, fokus tarikan pembaca adalah nilai guna yang diperlukan oleh institusi tersebut. Bagian kedua, kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui, mulai dari definisi dan permaknaan terhadap objek penelitian. Bagian ketiga, yaitu berikan gambaran pula apa yang diharapkan sebagai hasil peneliti ini. Gambaran dapat berupa sesuatu yang praktis serta fungsional. Materi selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukan sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Dengan demikian, rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Ada 3 rumusan masalah untuk permasalahan penelitian, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, yaitu rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah yaitu yang pertama, dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Perumusan masalah memiliki 3 fungsi,
yaitu yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua, sebagai pedoman penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Adapun kriteria perumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris. Itu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam arti pemecahannya secara jelas diharapkan akan dapat memberikan sumbangan teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada. Yang ketiga, dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Ada juga ciri-ciri dalam perumusan masalah, yaitu 1. Bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, rumusan masalah harus memiliki nilai penelitian. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Yang kelima, sesuai kemampuan peneliti. Yang keenam, harus memiliki unsur 5W plus 1H. Kesimpulan pada materi ini yaitu latar belakang masalah adalah hal yang berkaitan dengan masalah peneliti yang akan dilakukan. Latar belakang ini muncul ketika seorang peneliti menemukan masalah yang menurutnya perlu untuk ditindaklanjuti. Penelitian ini tidak hanya dalam hal pengetahuan saja, tetapi masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah peneliti menemukan masalahnya, kemudian dalam penelitian kita perlu mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan topik penelitian untuk meyakinkan bahwa memang di lapangan ada permasalahan sesuai dengan topik penelitian. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul Latar Belakang Masalah dan Permasalahan Penelitian. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.